Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kembali lagi di channel YouTube Nona Kedi Turki. Dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang kultur shock saya selama di Turki. Sebenarnya ada yang request sih Kak buat video tentang kultur shock di Turki dong, tapi dalam bentuk Q&A dari masing-masing negara. Dari masing-masing negara, jadi mungkin maksudnya dari Indonesia saya dan dari Babang Turki. Tapi karena berhubung kalau misalnya buat kayak gitu, Babang kan otomatis belum pernah, maksudnya Babang kan belum pernah ke Indonesia, jadi otomatis kalau misalnya bikin soal jawab kayak gitu, Babang kayaknya nggak bisa jawab kan kalau kayak gini. Jadi di sini saya putuskan untuk buat sendiri video ini, tapi masih tetap dengan judul yang sama, yaitu tentang kultur shock. Jadi kultur shock saya selama tinggal di Turki. Ya saudara, jadi ada beberapa kultur shock yang saya rasakan aneh selama saya berada di Turki. Jadi tanpa banyak berbicara dan juga banyak membuang-buang waktu percuma karena saya berbicara yang basa-basi, jadi kita lanjut saja. Oke saudara, jadi yang pertama kultur shock yang saya rasakan sangat-sangat aneh di Turki itu yaitu masalah chai. Jadi kebiasaan mereka dalam mengkonsumsi chai loh saudara. Jadi kalau misalnya kita orang Indonesia sehari itu hanya 2 kali mengkonsumsi chai pagi dan sore, beda halnya dengan orang Turki, di mana orang Turki itu chai itu sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-harinya. Jadi waktu nggak pandang keadaan situasi, pokoknya mereka itu selalu mengkonsumsi chai. Mau setiap jam, setiap menit dan setiap detik pun itu mereka selalu mengkonsumsi chai loh saudara. Tapi chai di Turki itu rasanya aneh loh saudara, kayak hambar gitu, nggak ada rasa, kayak rasa pahit. Jadi sekalipun kitanya udah naruh gulanya itu dalam jumlah yang banyak pun, rasa pahitnya itu masih tetap terasa loh di lidah saudara. Jadi di Turki itu mereka itu mengkonsumsi chai dengan gelas yang bentuknya seperti ini loh saudara. Gelasnya itu kecil aja ya, seperti ini saudara. Jadi kalau dalam sehari itu masyarakat Turki itu bisa mengkonsumsi 5-10 gelas per hari, itu dari pagi sampai malam. Kultur shock kedua yang saya rasakan aneh juga yaitu soal makanan. Bagaimana yang kita ketahui atau saya rasakan selama ini, kalau di Indonesia misalnya ya, makanan pokok kita sehari-hari di sana itu nasi kan saudara. Orang Turki itu makanan pokok mereka itu roti atau ekmek. Jadi kalau kita di Indonesia makan nasi sama daging sama ayam, beda halnya sama orang Turki, di mana orang Turki itu makan daging, makan ayamnya itu sama ekmek. Ada sih saya tiap hari masak nasi, tapi kan di samping nasi juga harus ada roti kayak gitu. Kita lanjut ke kultur shock yang ketiga. Kultur shock yang ketiga yaitu cara masak nasi mereka. Iya saudara, jadi cara masaknya nasi orang Turki itu, jadi kalau kita orang Indonesia itu nasinya dikukus, beda halnya sama orang Turki saudara. Orang Turki itu nasinya ditumis, jadi terlebih dahulu itu mereka panaskan minyak, kemudian berasnya dimasukin, bisa juga biasanya itu mereka tambahkan margarin juga saudara. Jadi saya selama ini masak nasinya itu masih tetap pakai cara masak nasi di Indonesia dengan cara dikukus. Sekarang kita lanjut ke kultur shock yang keempat. Iya saudara, jadi kultur shock yang keempat ini juga sangat-sangat aneh menurut saya. Di mana orang Turki itu makan bubur dicampur sama yogurt. Ya, jadi saya itu pernah dikasih bubur sama keluarganya Babang, saya pikir itu dicampur sama santan. Jadi ya udah terpaksa aja makan. Kalau orang Indonesia biasa masak bubur itu, kalau di keluargaku biasanya itu campur santan, bubur nasi kan, tapi bubur nasi santan atau bubur nasi biasa lah. Yang penting garamnya dilebihkan biar makannya kan berasa enak gitu kan, berasa di lidah, rasa enak, rasa nambah gitu. Tapi beda halnya sama orang Turki yang mana masak buburnya itu dicampur sama yogurt. Itu kan aneh kan saudara.
Ya, sekarang kita masuk ke kultur shock yang kelima. Ya, kultur shock yang kelima ini menurut saya juga cukup aneh dan menurut saya ogah kayak gitu ya. Ya, jadi kultur shock yang kelima yaitu 1 piring 1.000 sendok. Kenapa saya bilang 1 piring 1.000 sendok? Jadi kalau maksudnya ini bukan keseluruhan orang Turki ya, saya ambil contoh aja di keluarganya Babang. Misalnya ini kita kalau lagi makan, misalkan itu corba ya, corba itu sejenis bubur kayak gitu loh saudara. Jadi kalau misalnya ada 5 atau 6 orang yang makan, pokoknya semua sendok itu 5 atau 6 orang yang sendok itu semuanya dimasukin ke piring yang sama, piring yang isinya corba itu loh saudara. Kalau kita orang Indonesia bahasa kasarnya itu kayak geli-geli gitu loh saudara. Jadi aku juga pertama kesini tuh rasa memang kayak gitu, rasa geli juga, nggak bisa juga makan. Kalau untuk corba gitu, makan bareng kayak gitu, aku sampai detik ini nggak bisa loh saudara. Maksudnya nggak bisa dalam artian nggak tahu ya dirinya itu sehat apa enggak. Sendoknya udah dimasukin ke mulut, kemudian dikeluarin, dimasukin ke piring yang isinya makanan yang nantinya kita makan sama-sama kan. Jadi kalau bagi saya, kalau misalnya ada makan bersama terus ada corba itu, saya lebih milih makan nasi aja ataupun makan ekmek aja daripada makan corba yang semua sendok orang yang ada di situ udah dimasukin ke dalam corba itu loh saudara. Jadi kayak gitu. Jadi pokoknya kultur-kultur yang saya alami selama hidup di Turki udah setahun lebih ini, pokoknya itu kebiasaan atau kultur shock yang memang benar-benar membuat saya itu sangat-sangat shock loh saudara. Jadi kita masuk ke kultur shock yang keenam, yaitu tentang salju. Ya, pas-pas banget kan saat ini lagi turun salju. Jadi kalau musim salju kayak gini jujur saya nggak nahan sama dinginnya. Karena pertama kali kesini tahun kemarin itu saya sempat sakit sebulan itu karena salju juga saudara kayak gini. Nah, dinginnya itu memang benar-benar dingin banget loh saudara. Itu saja kalau misalnya tidur malam itu saya bisa 2 sampai 3 lapis selimut yang saya pakai loh saudara, karena nggak tahan, benar-benar nggak tahan sama dinginnya salju loh saudara kayak gitu. Kultur shock yang ketujuh yaitu cara menjamu tamu. Jadi cara menjamu tamu orang Turki itu beda loh. Dimana di sini kalau sebelum bertamu itu kita mesti buat janji dulu, harus telepon dulu sama tuan rumah yang mana kitanya ingin bertamu atau musafir ke rumah mereka, biar mereka itu ada persiapan. Karena di Turki ini mereka itu menjamu tamu itu mulai dari makanan besar, chai, sampai makanan penutup seperti buah, kemudian chai lagi. Jadi orang Turki itu benar-benar sangat bisa dibilang sangat menghormati lah dan menghargai musafir. Orang Turki bilangnya musafir, atau orang Indonesia itu tamu ya. Benar-benar sangat menghargai dan menghormati musafir yang datang ke rumah mereka saudara. Jadi mulai datang itu biasanya dari orang Turki itu kebiasaan bertamunya itu mulai dari jam 7 biasanya ya. Mulai dari jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi mereka itu mempersiapkan persiapan di rumah itu mulai dari makan malam, terus selesai itu ngecai. Selesai ngecai itu juga selesai chai mereka juga siapkan buah pencuci mulut kan. Selesai buah biasanya juga masih disajikan chai juga kayak gitu loh saudara. Jadi pokoknya kalau untuk kultur shock yang satu ini saya masih kayak gimana sih, masih menghargai ya, masih menganggap biasa-biasa saja. Terus kita lanjut ke kultur shock yang ke-8. Ya, jadi kultur shock yang ke-8 itu adalah nada bicara. Jadi orang Turki itu nada bicaranya sangat-sangat tinggi loh saudara. Kalau orang baru yang berkunjung ke sini, kalau mendengar pembicaraan orang Turki, pikirnya itu mereka lagi bertengkar loh saudara. Padahal enggak, itu ngomong biasa sama kayak kita orang Indonesia, tapi nadanya itu datar, nggak ada titik, nggak ada koma, sama kayak saya yang sedang bicara saat ini ya kan saudara. Saking cepatnya udah kayak kereta yang dikejar ya saudara. Jadi kayak gitu orang Turki itu bicaranya
sangat-sangat tinggi, sangat-sangat kasar. Kadang kalau sama-sama pun lagi duduk sama-sama dekat-dekatan juga ngomongnya itu suaranya sangat-sangat besar loh saudara. Orang Indonesia ada juga sih saudara yang ngomongnya kasar tapi kedengarannya masih sopan bahasanya itu loh. Kalau orang Turki mah enggak saudara, kasar, nadanya tinggi, datar, jadi kedengarannya memang benar-benar sama kayak orang lagi bertengkar saudara. Jadi kultur shock yang ke-9 yaitu tidak adanya bantal guling di Turki. Ya saudara, kayak gitu. Jadi saya juga pertama kali kesini itu saya itu kalau tidur itu saya susah loh saudara guling. Jadi biasanya kalau tidur itu saya akalin sama bantal kepala. Jadi bantal kepalanya saya buat guling, kepalanya itu saya alas sama ini selimut kayak gitu loh saudara. Daripada nggak bisa tidur ya kan. Jadi mending saya lebih milih bantal kepalanya dibuatin guling biar kepalanya pakai apa-apa, yang penting tidurnya tetap ada guling kayak gitu loh saudara. Ya saudara, jadi itu mungkin informasi dari saya tentang kultur shock yang saya alami selama saya tinggal di Turki. Jadi mungkin ini juga informasi buat saudara yang mungkin sekarang ini lagi bucin-bucinnya gitu loh, yang lagi bucin-bucinnya sama pria-pria Turki, mungkin punya rencana untuk menetap dan tinggal di Turki. Jadi bisa mempersiapkan diri kalian dari sekarang dengan informasi-informasi yang saya berikan tentang kultur shock selama di Turki. Semoga informasi ini bermanfaat buat saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau memang ada yang saudara ingin tanyakan, bisa saudara tulis di komentar di bawah ini. Semoga saudara bisa terhibur selalu dengan vlog-vlog yang saya bagikan di akun YouTube saya. Bye bye.